Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dwi Jelita Waru dengan NIM 7223143007 Pendidikan Bisnis kelas B dengan dosen pengampu Bapak Apik Gandamana SPD MPD dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memberitahu judul berita dan sumbernya. Judul beritanya yaitu Fenomena Terorisme sebagai Ancaman Disintegrasi Bangsa dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. Dan sumbernya yaitu dari Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Yang kedua ada isi pokok berita, yang dimana aksi teroris yang terjadi menarik perhatian berbagai pihak secara nasional maupun internasional. Seperti yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021, di mana sepasang suami istri terafiliasi dengan kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah atau JAD yang meledakkan bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian disusul juga dengan adanya aksi penyerangan di Mabes Polri oleh seorang perempuan bersenjata yang dimana aksi ini berselang 3 hari dari insiden bom bunuh diri di Makassar. Terorisme ini berakar pada keyakinan, ideologi, dan doktrin yang dapat menyerang kesadaran seseorang. Terorisme ini juga tumbuh dan berkembang bergantung pada tempat ia hidup, yaitu di masyarakat yang dicemari oleh paham radikalisme, keagamaan atau fundamentalisme ekstrim. Edi Supotro 2010 mengemukakan bahwa aksi bom hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak tindakan kekerasan sosial dan terorisme. Dalam kasus terorisme karena pelakunya adalah muslim, terorisme seringkali dianggap sebagai konstruksi barat. Oleh karena itu, terorisme hendaknya tidak dimaknai secara definitif, tetapi dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindakan terorisme tersebut. Ada juga 3 faktor yang memotivasi seseorang bisa bergabung pada terorisme, yaitu faktor domestik, yang dimana diyakini kondisi dalam negeri seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau rasa kecewa terhadap pemerintah. Yang kedua itu ada faktor internasional, pengaruh lingkungan luar negeri yang memberi daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Yang ketiga itu ada faktor budaya yang terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit. Pertanyaan yang ketiga itu, apa kaitannya dengan jenis integrasi? Saya mengambil jenisnya, yaitu ini jenis integrasi sosial. Karena di mana ini bentuk usaha menyatukan antara individu satu dengan individu lainnya untuk membentuk suatu keserasian. Di mana integrasi sosial ini dapat dilakukan pada aspek kehidupan masyarakat, yaitu aspek integrasi sosial itu yaitu agama, ekonomi, hukum, sistem nilai, dan lain sebagainya. Pertanyaan keempat itu ada, apa faktor yang menyebabkan disintegrasi sosial? Faktornya itu ada ketimpangan sosial yang dimana berbagai kelompok yang kurang beruntung merasa tidak diakui dan tersisihkan. Terus itu ada konflik agama dan etnis. Ini saking kalau di kasus ini sepertinya faktor penyebab disintegrasi sosial ini yaitu konflik agama dan etnis. Karena perbedaan yang menyebabkan ketidakpahaman antara agama satu dengan agama yang lain. Yang ketiga itu ada pengangguran, yang dimana ketidakstabilan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar yang memicu kecemburuan sosial. Yang keempat itu ada teknologi yang berlebihan, yang dimana ketergantungan teknologi teknologi yang mendapatkan seseorang bisa terisolasi dari lingkungannya. Yang kelima itu ada kesenjangan generasi, yaitu perbedaan opini antara generasi satu dengan generasi selanjutnya yang terkait dengan keyakinan, politik, atau nilai budaya.
Apa sih solusi penyelesaiannya? Di sini saya akan menjabarkan solusi atau cara pencegahannya, yaitu satu, mengajarkan masyarakat Indonesia dengan cinta tanah air atau patriotisme, agar masyarakat menyadari kepentingan negara itu jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok atau pribadi mereka. Yang kedua itu ada selektif dalam memilih informasi mengenai isu-isu sensitif atau negatif yang menyebar melalui media sosial, di mana sekarang kita masyarakat Indonesia harus pandai mengecek berita itu apakah berita asli atau hoax. Yang ketiga itu ada melawan berbagai gerakan separatis yang timbul dari ketidakadilan atau keputusan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat itu ada juga di sini pemerintah juga harus meningkatkan kepercayaan masyarakat, bukan hanya masyarakatnya saja yang mencegah, tapi juga pemerintah harus meningkatkan masyarakat dengan menunjukkan bukti nyata bahwa pemerintah itu hadir untuk rakyat. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.